Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis taklim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis, melanjutkan bacaan kita masih pada bab fadilah salat jamaah, ya, keutamaan salat berjamaah, yaitu pada halaman 19, ya, halaman 19. Ya, baris ke-17 dari bawah itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini. Amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man syahida ay hadara salatul jamaah kataballahu ta'ala zahiban wa raji'an asyara hasanat wa maha anhu asyara sayyiat wa rafa'a lahu asyara darajat. Dalam sebuah hadis tentang keutamaan salatul berjamaah, Nabi katakan man syahida ay hadara, ya, barang siapa yang hadir, ya, atau datang, ya, ngapain tuh salat jamaah? Untuk melaksanakan salat berjamaah, ya, kataballahu ta'ala, Allah akan tuliskan, ya, zahiban wa raji'an, ya, sejak dia pergi sampai dia pulang. Apa itu Allah beri? Asyara hasanat, ya, akan diberikan 10 kebaikan. Ya, akan dicatat baginya kalau dia sudah melakukan 10 kebaikan. Ya, wa maha anhu asyara sayyiat,
Ya, 10 kesalahan ataupun dosa yang pernah dia lakuin diapain? Dihapus, ya, ataupun diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa rafa'a lahu 10 darajat dan akan diangkat derajatnya berapa? 10 derajat. Ya. Nah, ini suatu keutamaan ya ataupun ya kebahagiaan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang apa? Rajin ya atau gemar melaksanakan sholat berjamaah. Ya, nah ini terlepas daripada jamaahnya di masjid atau di rumah. Tapi memang yang utama kalau laki sholat jamaah di mana? Di masjid. Ya, karena kita tahu ya nggak sedikit orang yang tinggal dekat masjid tapi sholatnya di rumah. Bahkan nggak jamaah. Ya, kalau mungkin dia ada suatu urusan ataupun kerjaan, boleh kali ya sekali-sekali. Ya, tapi kalau tiap hari bahkan tiap waktu, ya, nah ini sangat disayangkan. Ya, rugi kita tuh. Kalau apa? Ya? Kalau rumah kita dekat ame masjid, tapi kita sholatnya di mana? Di rumah bahkan tidak berjamaah. Ya, kita nggak kemana-mana bu. Ya, kita ada di rumah, asik nonton TV, asik ngopi, ya asik ngapain tuh ame bini, ya. Nah itu apa tuh? Ya, kalau itu menyebabkan kita nggak datang ke masjid untuk kita sholat berjamaah, maka kita jadi orang-orang yang apa tuh? Rugi. Ruginya bukan di dunia doang bu, tapi akhirat juga bakalan kita nyesel. Ya, nyesel nggak ada derajat yang Allah angkat ame kita, nggak ada satu dosa yang Allah ampunin ame kita. Sini maju Dina, masih kosong depan ya. Ya, masih kosong nih. Ya, maju dulu. Ya, jadi sayang-sayang banget, Bu. Ya, Allah udah kasih kita dapat punya rumah tempat tinggal dekat ame masjid. Ya, padahal tuh kalau Allah udah kasih tempat kita atau rumah kita dekat ame masjid, berarti itu Allah kasih jalan buat kita tuh, Bu. Ya, buat kita biar apa ya? Rajin sholat jamaah di masjid. Ya, berapa juta orang ya yang mereka mengidam-idamkan rumahnya pengen dekat sama apa? Masjid. Ya, biar kalau ada orang ngaji dia lagi sibuk bisa denger kan gitu. Ya, sholat jamaah kalau ada orang azan ya subuh ke zuhur ke asar ke maghrib ke isya ke kedengeran ya karena kan pernah terjadi suatu keinginan suatu iri yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad ya yang mereka iri kenapa umat-umat terdahulu umur mereka itu panjang-panjang ya ratusan bahkan ada yang 1000 umurnya ya tuh ya iya karena mereka apa mereka itu bisa melakukan kebaikan untuk dirinya ya bahkan di antara mereka itu ada yang apa ya yang pengen rumahnya dekat banget sama apa masjid ya bahkan mereka berucap kepada Nabi ya Rasul enak banget tuh sahabat rumahnya dekat sama masjid kata siapa tuh kata sahabat yang iri tadi ya rumah kita jauh sama masjid dong ya nanti jadi malas dong ya nah Nabi katakan hadis ini nih jadi ya buat orang-orang yang tinggal jauh dari masjid berarti semakin jauh dia tinggal semakin banyak pahala yang bakal Allah berikan kepada dia ya tuh kenapa karena Nabi katakan wa bikulli harakatin lahu hasanah ya setiap satu langkah yang kita langkahkan menuju masjid Allah akan hitung berapa satu kebaikan ya berarti semakin jauh kita melangkah untuk menuju masjid semakin banyak apa ya? Pahala yang bakal Allah kasih ame kita tuh
Ya, nah mendengar ucapan Nabi seperti itu, sahabat udahlah kalau gitu tinggal saya jauh dari masjid aja dah. Tuh. Buat kita orang-orang yang udah Allah kasih tempat dekat sama masjid, nggak ngapain? Nggak memanfaatkan untuk sholat berjamaah di masjid. Nah ini suatu kerugian, ya, suatu apa namanya itu, ya, yang nanti akan dipertanyakan juga di hadapan Allah. Hai fulan, kamu sudah dikasih tinggal dekat sama masjid, berapa sholat jamaah yang engkau lakukan di masjid? Bakal ditanya nggak tuh, Bu? Ditanya nggak nanti? Ditanya, Bu. Ya, dimintain pertanggungjawaban semua nih, Bu. Ya, yang apa yang kita punya bakal dipertanyain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada riwayat mengatakan, ya, kalau yang namanya orang kaya itu nanti di akhirat banyak apanya, Bu? Pertanyaannya. Ya, tuh. Ada orang miskin, ya. Dia nggak punya apa-apa, cuman punya kampak doang. Ditanya juga sama malaikat. Ya, si miskin, lu jangan tenang-tenang. Jangan lu kira lu miskin cuma dengan satu buah kampak, gua nggak akan tanya sama lu. Ya, ditanya, lu punya kampak dari mana lu dapat tuh kampak? Oh, padahal baru kampak doang. Ya, lu beli berapa tuh kampak harganya? Ya, warisan-warisan dari mana? Saudara-saudara yang tahu pada tahu gak tuh kalau tuh kampak warisan? Kenapa lu umpetin? Tanyain nggak? Tanya. Ya, orang kita emang biasa gitu tuh, Bu. Dulu orang tua kita hartanya banyak ya. Begitu orang tua kita nggak tahu lenyap aja tuh, nggak tahu juntrungannya. Ya kemana, entah itu pisau, entah itu golok, apalagi yang berharga kayak emas. Ya, menjadi rebutan tuh orang-orang anak-anak kita. Jangan kira nggak ditanya tuh, Bu, ditanya. Ya. Ya Allah, saya dapat emas tuh dari warisan orang tua saya. Orang tua saya ngasih emas buat saya. Siapa bilang? Yang namanya orang tua lu udah meninggal, apapun bentuk peninggalan yang ada menjadi hak siapa? Seluruh anak-anaknya. Anaknya lu, anak abek lu, bukan lu doang. Ya, itu semua menjadi hak untuk mendapatkan apa? Warisan. Ya, nggak ada yang namanya orang tua saya udah wasiat nih buat gue doang. Nggak boleh wasiat, Bu. La wasiyata liwarisin, kata Nabi. Nggak ada wasiat, nggak boleh wasiat kepada ahli waris. Ya, ada orang tua ngasih hibah ke anaknya, tong, nih lu gue kasih tanah atau rumah yang di sana, no. Ya, dikasih, nanti suatu saat orang tuanya meninggal, keluarganya, saudaranya yang lain nggak rela, boleh diambil nggak? Boleh, dipulangin. Ya, kalau hibah orang tua ame anak boleh diambil, tapi kalau hibah anak ke orang tua nggak boleh diambil lagi. Meskipun tertulis. Ya, makanya harus kesepakatan. Ya, orang tua juga jadi orang tua jangan blow on. Ya, harus pinter-pinter. Ya, nih, empok lo yang paling tua no di sono no. Kan lo tahu empok lo orang susah. Ya biarin dah gue kasih rumah dah sono dah daripada dia ngontrak. Masa lo tega punya empok tua-tua kayak gitu ngontrak. Ya, adiknya yang bilang, "Oh gitu, Be. Ya dah, setuju gak lo?" Setuju. Tulis baru. Tuh, ya. Kalau enggak setuju atau diam-diam suatu saat tuh anak yang lain nanya, harus diapain? Pulangin. Ya, dibagi rata. Ya. Nah, kalau enggak dikasih tahu kepada ahli waris yang lain, tidak boleh kita mengakui itu adalah suatu wasiat karena tidak ada wasiat kepada ahli waris. Ya, tuh. Orang abik suruh bagi rata aja laki sama perempuan. Kata siapa? Ini gue saksinya. Lu doang sendiri nggak boleh. Ya, kecuali yang lain juga tak tahu kan begitu. Ya. Lu bener gak? Abik lu ngomong gitu kagak tahu. Gua denger gitu. Nah, kalau denger. Jangankan segitu, Bu. Ada punya anak 15, 14 7 satu kagak, ulangin. Ya. Ya, nggak mesti banyak. Pokoknya di antara itu ada yang nggak setuju, pulangin. Ya, makanya apa-apa ya dimusyawarahin, disepakatin dan ditulis kesepakatannya itu ya. Pada hari ini tanggal 25 November 2023 saya selaku orang tua ini nih memberikan
hibah kepada anak saya yang bernama Fulan, ya, disaksikan oleh anak-anak saya yang lain, tanda tangan Fulan, 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 baru itu sah menjadi milik kita itu. Ya, kalau yang lain nggak setuju, boleh nggak? Nggak boleh, ya. Jangan. Kenapa? Berat, Bu, nanti kita jawabnya di hadapan Allah. Ya, bukan apa-apa. Kita mau jawab apaan coba? Emang kita bisa bohong kayak di Indonesia? Bisa nggak bohong nanti di akhirat? Nggak bakal bisa, Bu. Ya, secuil apapun hak orang yang kita ambil bakal diapain? Ditagi. Ya, yang nagih bukan yang punya Allah. Kenapa Allah yang nagih? Karena ini harta kita punya siapa sih? Punya Allah. Harta titipan Allah bukan? Titipan. Yang nagih bukan orangnya, lo udah bukan hak lo lagi. Ini harta punya gue semuanya. Harta yang lo punya, anak yang lo punya, semua adalah apa? Amanah atau titipan Allah. Lah kira-kira kalau yang nanya yang punya kita bisa berkutik nggak? Bisa. Ya. Kalau di dunia masih kita bisa bohong. Ya, kita bisa tutup-tutupin, tapi di akhirat nggak ada yang bisa nutupin. Ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Al yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut kita dikunci sama Allah, Bu. Yang biasa tukang ngomong biasanya apaan sih? Mulut kan? Ya. Itu mulut masa ya berlakunya habis. Allah kunci, tapi yang bakal ngomong apaan tuh? Ya, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan yang ngomong, kaki jadi saksi dengan apa yang kita perlakukan. Tangan, dulu lu dipakai sama apaan sama Bukhari waktu lu hidup tuh. Ya, sekian tahun di hidup gue pakai buat ngibulin orang. Tahuan nggak? Tahuan. Sekecil apapun nggak akan lepas dari pengawasan Allah, Bu. Jangankan pahala, dosa yang kita kecil cuma 100 perak. Bukan masalah 100 peraknya, Bu, hak orang. Ya, kita berbuat zalim, Allah akan balas kezaliman kita bukan terhadap kezaliman yang kita lakukan kepada sesama agama kita, bukan. Kita zalim sama orang kafir juga dibalas sama Allah. Dibalas. Ya. Jangan orang kafir lah, ada kita orang Islam, tuh orang Islam kerjaannya maksiat mulu, mabok mulu, main judi mulu, berzina mulu, tapi suatu saat kita zalimi, kalau dia berdoa dikabul gak doanya, Bu? Kabul. Dikabul. Masalah jeleknya dia, urusan dia, ya, tentang sholatnya dia, ibadahnya dia yang nggak baik, amal ibadah yang nggak baik kepada Allah, urusan dia sama Allah. Ya, tapi yang namanya hablum minan nas dia punya hak juga. Kenapa? Karena biar bagaimana juga dia itu siapa? Makhluk Allah. Ya, jangan kita kira, Bu, orang ahlul maksiyah kalau dia doa nggak dikabul, kalau kita zalimin belum tentu. Ini Nabi yang bilang. Apalagi di orang baik kita apain? Kita zalimin, udah lebih manjur lagi dari doa-doanya. Ya. Jangan kita merasa apa itu? Ya, kalau kita itu ngelakuin kesalahan, ngelihat orang, ya, Allah nggak begitu, Bu. Siapapun kalau berbuat salah Allah apain? Allah balas. Ya, nggak ada yang namanya orang-orang pilihan Allah, nggak ada. Kecuali para nabi dan rasul, itu udah beda. Di dunia aja udah dipilih sama Allah, ya. Gitu. Baik. Jadi, ya, sayang kalau kita Allah kasih kesempatan bisa tinggal rumah dekat masjid, tapi jarang, apalagi naudzubillah nggak pernah sholat jamaah di masjid. Ya, nanti akan kita lihat keutamaan yang lain. Tuh, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata li jaril masjid illa fil masjid, nih, Bu. Ya, la salata maksudnya bukan tidak dihitung melaksanakan salat, bukan. Tidak sempurna salat seseorang yang tinggal di dekat ame masjid tapi dia enggak salat di mana? Di masjid. Ya, laki nih diutamakan laki. Ya, tuh. Di rumahnya ada 4.
Temboknya dempet Bu, satu tembok sama masjid. Tapi jamaah nggak pernah. Ini sholatnya nggak sempurna nih kata Nabi. La sholat li jaril masjid illa fil masjid. Ya, insya Allah nggak budak didengar. Ya, lahum uzunun la yasma'una biha. Yang Allah bilang tuh. Ya, yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ya, tuh. Apa itu? Siapa tuh mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami balhum adal. Dikasih hati kayak enggak orang punya hati. Ya, dikasih mate orang kayak matanya butek. Ya, dikasih kuping kayak orang apa? Budak. Ya, padahal kupingnya bisa dengar enggak? Dengar. Bu, sebudak-budaknya orang kalau orang azan kedengaran enggak? Ya Allah, Bu. Orang cari ada orang yang paling budak di dunia. Ya, taruhin speaker di kuping pasti dengar. Allahu akbar, Allahu akbar. Dengar enggak lo? Ya, sini enggak ada yang budak sini orang. Ya, Ibu. Jadi itu ya, orang-orang kayak gitu tuh kata Allah kal an'am, seperti binatang, balhum adhal, bahkan lebih buruk, lebih hina daripada binatang. Ya Allah, binatang wajar diberak sembarangan, dikencing sembarangan, dikawin sembarangan karena nggak punya apaan, nggak punya otak. Ya, tuh Bu, Allah kasih kita otak Bu untuk berpikir. Tuh, ya. Allah katakan dalam Al-Qur'an tuh Bu, ya, dalam hadis Nabi katakan, ya, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar kata Nabi itu. Celaka buat orang yang hanya sekedar membaca walam yatafakkar tapi tidak apa? Mentadabbur, memahami itu Bu. Bahkan berpikir itu termasuk ke dalam kategori ibadah yang paling mulia. Ya Bu tuh. Kenapa? Karena Allah kasih akal buat berpikir. Coba afala tatafakkarun. Afala ta'qilun. Ya ulil albab. Itu kan buat orang yang punya apa tuh? Punya otak, punya akal. Kira-kira orang manusia semuanya punya otak Pak? Punya. Tapi otaknya diletakin salah. Ya. Ada orang letakin otaknya di mana? Nah, dasar otak lu didenggul katanya. Ya. Dengkul katanya. Kenapa Bu? Ya, disuruh berpikir yang baik, justru apa? Ngelakuin yang enggak baik. Ya, wailun kata Nabi, celaka ya liman qara'aha wa lam yatafakkar. Ya, orang yang sekedar baca doang tapi enggak mau berpikir. Ya, pikirin dong ciptaan Allah tuh. Kok Allah bisa ciptain langit tanpa tiang Bu? Ya Bu. Bu, langitnya ada 7 lapis tapi kagak ada tiangnya satu pun. Ya, kita jangankan bangun rumah Bu, bikin kandang ayam nggak ada tiangnya bisa gak? Agak bisa, ayam kegencet sama kayunya itu. Gatu juga berarti kan tiang. Iya kan? Ada orang bikin kanopi kok, tuh orang insinyur hebat ya, bikin kanopi nggak ada tiangnya, bohong. Ada tiang gantung. Ada nggak? Ada yang tiang pakai rantai itu, kan tiang gantung namanya. Ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit 7 lapis langit Bu, nggak ada tiangnya. Kita manusia bikin kandang ayam 2 tingkat, nggak pakai tiang, jadi. Bikin kandang ayam kayak tiang gantung, mahal-mahalin aja. Nanti kan di apaan? Di pohon. Sekarang rumah kita nggak ada yang punya pohon. Ya, gantung di genteng orang, begitu ayamnya ngamuk, tertarik. Ya, genteng orang pada rontok. Ya, tuh jangan Bu, ya. Jadi sayang, ya, ketika kita Allah kasih rezeki, nikmat sekecil apapun, seharusnya kita gunakan untuk yang baik-baik. Ya, kita yang namanya nyesel belakangan Bu. Ya, nggak ada orang nyesel itu duluan. Ya,
mata kita masih normal ngelihat, ya masih agak raba-raba dikit, biarin lah. Ya, kaki kita masih sehat ya. Tuh, saya salut sama Pak Iyom tuh. Jalannya udah susah tapi masih apa? Semangat untuk mengaji tuh, Bu. Ini semangat dengan kuliah ya. Ya, tuh. Orang-orang berkuliah ya. Iya. Nyesel banget ya orang. Nyesel baru belakangan. Ya. Ini kuliah apa nih? Kuliah juga nih. Tapi kuliah non gelar. Ya. Ya, non formal. Iya, Bu. Orang aja belajar di Yaman ada yang formal, ada yang non formal. Ya, tapi banyakkan orang yang non formal sukanya. Kenapa? Dia bisa talaki langsung ketemu sama gurunya. Ya, kalau di bangku kuliah kan sebentar-sebentar, Bu. Kenapa? Karena banyak pelajaran. Ini dipelajarin, kadang masuk ataupun. Ya. Kalau gini kan halakoh namanya tuh enak. Ya terus terang saya banyak dapat ilmu waktu saya di Mesir itu lebih banyak daripada ngaji-ngaji kayak gini, Bu. Ketimbang dari bangku kuliah. Ya, di bangku kuliah berapa menit sih kita diajarin sama dokter kita? Ya, tapi dengan kita rajin ngaji, mulai dari subuh sampai ketemu isya, ya, manfaatin itu untuk kita ngaji halaqah sama guru-guru kita itu di Mesir. Ya, alhamdulillah ya Allah kasih keberkahan lah seperti ya yang Allah berikan kepada para ulama-ulama ketika mereka mau apa? Talaki ngajar kepada belajar kepada guru. Ya, kan sekarang sering saya sampaikan itu. Bu, udah zaman kayak gini. Kalau bukan majelis taklim yang kita jadikan tempat yang terbaik buat kita apalagi coba. Ya. Sekarang majelis taklim lah tempat yang cocok, Bu. Ya, zaman udah kayak gini, ibu-ibu ngobrol, ngumpul sama teman-teman arisan yang agak karuan itu enggak ada manfaatnya nanti tuh. Ya, tapi halakoh seperti ini tuh, Bu, ya. Itu suatu saat nanti di akhirat tuh bakal kita dapetin manfaatnya. Apa manfaatnya, Bu, coba? Ya, kita bakal dapetin syafaat dari orang-orang alim, dari orang-orang soleh. Ya, kan Nabi sudah katakan ada 3 kelompok orang yang bakal memberikan syafaat. Yang pertama al-anbiya wa rusul, nabi dan rasul. Yang kedua asyuhada, orang yang mati dalam keadaan syahid. Yang ketiga al-ulama. Ya, para ulama bisa memberikan syafaat enggak? Bisa. Bahkan nama yang baik aja bisa memberikan syafaat, Bu. Ya. Itu kan ada kisah panjang, kisah ceritanya itu. Ada seorang dikatakan dia orang masuk ke dalam neraka. Ya, tapi Allah bilang tahan dulu tuh si fulan itu. Jangan langsung dimasukin neraka. Tanya dia. Ya, dia pernah ngaji gak waktu di dunia? Pernah hadir majelis taklim gak di dunia? Ditanya sama malaikat tuh orang tong, waktu di dunia lu pernah ngaji gak? Duduk sebentar aja dah, enggak lu pegang kitab, duduk aja, lu melonjor kayak, lu tidur kayak, lu ngelamun, yang penting lu duduk aja di majelis taklim. Pernah enggak? Najong gua hadir majelis taklim kata seorang. Najong dibilang gua. Ya. Enggak mau dia datang di majelis taklim. Ya, enggak level. Ya. Ngaji paling ketemu nenek-nenek di situ. Nah. Ya. Ya? Iya. Ketemu nenek-nenek katanya enggak enak dilihat. Jangan sembarangan. Ya. Nenek-nenek ini paku bumi. Iya. Ya. Kalau enggak ada orang tua, dunia udah terbalik nih, Bu. Ya. Nenek-nenek ini paku bumi yang bisa menyelamatkan kita juga. Bersyukur ada nenek-nenek, udah ingat Allah. Ya udah, orang kalau udah nenek enggak ingat Allah mau ngapain lagi? Makanya lu bersyukur. Ya. Tuh, enggak pernah katanya dia hadir majelis taklim. Ya. Lu pernah dengar gak kalau orang lagi majelis taklim lu enggak datang tapi lu dengar gak di rumah? Nah, jauh gua dengerin majelis taklim, mendingan gua dengerin lagu enak. Ya. Tuh, ya. Berisik kalau ada orang ngaji, apalagi pengajian di masjid, gua tekap kuping, kalau perlu gua pasang peredam suara di rumah gua. Tuh. Ya biar enggak bisa masuk suara orang enggak. Lagi kedua. Ketiga, oke. Lu pernah tinggal gak sama orang alim, dekat orang alim? Najong gue tinggal dekat rumah orang alim.
Bentar-bentar ada pengajian berisik tuh. Iya. Ya, dekat sama orang alim nggak mau. Ya, tuh. Yang berikutnya, yang kelima, lu cinta gak sama orang alim? Cinta. Rajong gue cinta sama orang alim, ngapain? Ya, nggak terkenal, mendingan gue cinta sama yang lain tuh. Ya, sama pejabat, ya, sama orang-orang hebat, ya. Tuh. Terakhir dah kata malaikat, semua lu kagak bisa. Kata Allah, tanya yang terakhir nih. Tanyain dia punya temen gak yang temennya itu baik sama orang alim. Kalau dia punya temen, ya temennya itu baik sama orang alim, itu dia bisa selamat. Kenapa? Untung dia punya teman orang baik meskipun dia bukan orang baik. Ya, ditanya malaikat, lu punya gak? Kayak tadi itu pertanyaan kata malaikat. Sebentar, gue pikir. Oh ada. Ya, gue punya teman atau di Pancoran Barat. Ya, rumahnya di pinggir Kalenan sana. Ya. Iya. Pinggir Kalenan. Kayak kagak, miskin kagak. Ya, tapi dia cinta banget sama ulama katanya. Ya, lu tahu ingat dia? Ingat. Ya, dilaporin ke Allah, ya Rabbi, nasi fulan punya teman yang temannya cinta sama ulama. Udah kalau gitu tuh orang jangan masukin ke neraka, pindahin kemana? Ya, bukan syafaat tuh, Bu. Ya. Itu temennya, Bu, bukan dianya langsung loh, tapi temennya. Tuh. Apalagi kita bisa tinggal dekat rumah orang soleh, orang alim, kita ngaji lah, udah tenang gitu. Ya, kita jangan merasa rugi, ya di dunia kalau kita berkawan sama orang baik, Bu. Jadi kita meninggal kalau bukan orang baik yang doain kita siapa sih, Bu? Bu, kita mati nih, kita nggak punya teman orang baik, ya kira-kira itu orang yang nggak baik doain kita gak? Agak, paling diundang orang, diundang ustazah. Ya, ustazah suruh datang dah. Ya. Ya di amplopin doain. Dia ikut doa gak? Kagak. Ya. Tuh, dia mati aja nggak bisa berbuat apa-apa, Bu. Ya, itu masih di mana? Di dunia. Belum lagi nanti dikubur. Belum lagi nanti di akhirat, masih 2 alam lagi bakal kita alamin, Bu. Ya, kalau kita nggak perbaikin nih yang hidup di dunia nih, Bu, ya jangan kita jadikan dunia ini tempat tinggal kita. Ya, Nabi sudah katakan dalam hadis Nabi, ya, ad-dunya darun liman la daralahu, kata Nabi itu. Dunia ini adalah tempat tinggal bagi orang yang nggak punya tempat tinggal. Ya, Bu. Ya, wad dunya malun liman la malalahu. Dunia ini tempat orang ngumpulin harta bagi orang yang nggak punya harta. Ya, di dunia disenang-senang, ya itu dikatakan dunia ini penuh kenikmatan, orang hidup sekali katanya. Ya, sampai bilang lo hidup mati dihidupin lagi, habis itu nggak mati-mati lo. Ya kan? Ya kalau masuk surga hidup selamanya enak. Kalau neraka, ya, biarin di neraka temen gue banyak nanti, ya nantang. Ya, temen gue banyak katanya di mana? Di neraka, jangan sampai, Bu, ya. Makanya ya selagi ya umur masih Allah kasih kesempatan, jangan pernah kita buang-buang waktu sekecil apapun untuk kita berbuat apa, Bu? Kebaikan. Dikit menurut kita belum tentu dikit menurut Allah. Ya, jelek menurut kita belum tentu jelek menurut Allah. Baik menurut Allah kita akui itu pasti baik. Enggak baik menurut Allah kita akui itu adalah tidak baik, Bu. Ya, jangan. Ya, bagi orang-orang nih yang Allah kasih tinggal dekat masjid, dekat majelis-majelis taklim, manfaatin untuk dia bisa apa? Ya, mencari kebaikan sebanyak apapun, ya. Rawahu ad-Daruqutni wal Baihaqi an Jabirin, ya. Dari Jabir juga, ya. Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, wa hadzal hadis mahmulun 'alal faridah. Ya, ini ya hadis yang menunjukkan ini adalah untuk sholat yang wajib.
Ya, la sholata li jaril masjid illa fil masjid itu untuk sholat yang wajib atau sholat yang fardu, ya, bukan untuk sholat yang sunnah. Ya kan, sholat sunnah ada dua bu, ada sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, ada sholat sunnah yang nggak dianjurkan berjamaah. Ya sholat tarawih dianjurin apa ya? Jamaah. Ya kan, sholat istisqa dianjurin apa? Jamaah. Sholat id jamaah. Itu kan sholat sunnah, tapi dianjurkan untuk berjamaah. Tuh, nanti ada syairnya nih bu sini ya. Di sini wa ma'al haqqu biha ya fa fi'luha fil masjid afdal ya. Nah, ibadah atau salat jamaah itu dilakukan di masjid itu lebih utama. Ya, lebih utama ya. Di rumah boleh-boleh aja kalau memang ada suatu uzur ataupun alasan yang membenarkan untuk kita tidak salat jamaah di masjid. Ya, mungkin orang-orang pulang kantor ya. Pulang dari kantor dia capek, belum mandi, belum apa, ya, rehat dulu sebentar, habis itu mandi berjamaah, ada ajak bininya, ya, tungguin tuh bini, jangan tinggal aja sholat jamaah sendirian, jangan, ya, nggak ada bini, ajak anak, ada anak, ajak siapa kek yang bisa diajak jamaah, ya, apalagi sekarang rumah kita dempet-dempet bu, ya, nggak jauh-jauh, ketok aja pintunya, assalamualaikum, ya, jamaah udah sholat belum? Ya, yang ngajak jamaahnya nggak tahu dia sholat maghrib ngajakin jamaah jam 6 lewat 47 menit. Lo gila lo gini hari ngajakin jamaah jam berapa itu lo lihat? Ya, gue ngajak aja, gue kirain lo belum sholat, jangan marah-marah dulu bu. Ya namanya orang ngajak jadi apa ya? Ya, ikutin lah. Ya, bahkan boleh untuk kita mendapatkan pahala sholat jamaah, orang udah sholat kita ajak sholat boleh gak? Boleh, biar kita dapat pahala jamaah. Ya, itu ada orang tuh nggak mau tinggal sholat jamaah. Baik, ya. Nah ini ada nuzum, ada satu syair dikatakan sholatun naflin fil buyuti abdal. Ya, sholat sunnah dilakukan lebih baik di mana? Di rumah. Illa allati jamaah tahsul, kecuali sholat Jumat yang dianjurkan, sholat sunnah yang dianjurkan dilakukan secara berjamaah. Ya, wa sunnatul ihram, sholat sunnah ihram, wat tawab, salat sunnah tawab, wa nafal jalis, salat sunnah tahiyat masjid, il i'tikaf untuk melakukan i'tikaf, wa nahwi ilmihi al ihya li buq'ah. Ya, kita salat sunnah terhadap suatu tempat yang dimana kita baru datang. Kaza ad-duha, salat sunnah duha, wa nafli yaumil jum'ah, salat sunnah hari Jumat. Nih Bu, ini yang enggak atau enggak pernah, mungkin jarang orang lakuin salat sunnah hari Jumat tuh. Ya, jadi sholat hari Jumat itu ada sholat sunnahnya loh. Ya, tuh. Kenapa kita dianjurkan sholat sunnah hari Jumat? Karena hari Jumat itu adalah hari yang paling mulia. Ya, bahkan dikatakan riwayat mengatakan hari Jumat itu lebih mulia daripada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ya, kenapa? Karena situ Nabi katakan Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Ya, yang menjadi pemimpin atau penghulu dari hari-hari yang ada adalah hari Jumat. Tuh, ya, makanya jangan pernah kita ya melalaikan ya untuk kita menggapai ya keutamaan yang ada di hari Jumat, Bu. Sampai-sampai orang mati hari Jumat atau malam Jumat aja, Bu, kalau tuh orang ya matinya dalam keadaan Islam nggak bakal disiksa di alam kubur. Ya kan? Itu mamin muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailiha. Ya, tidaklah seorang muslim yang mati pada hari Jumat ataupun malam Jumat illa amina min azabil qabri, kecuali orang itu bakal dibebaskan dari azab kubur. Ya, hari Jumat kalau dia orang Islam atau orang baik. Tuh, ya, ada orang kafir mati hari Jumat ada enggak? Orang kafir mati hari Jumat ada enggak? Ada banyak. Terus nggak disiksa? Siksa bu orang kafir. Ya. Siksa juga. Ya, tuh. Wa khaiful fawat. Ya, tuh. Salat akan takut kehilangan waktu. Bit ta'khir wal qadim. Ya, tuh.
Wa mansil safar atau salat sunnah safar, wal istikharah salat sunnah istikharah, walil qabliyah li maghrib wa hakadha. Ya, qabliyah maghrib dan yang lainnya, al ba'diyah juga. Wa kullu qabilah ya, tuh. Kubailah dakhal fi waqtiha. Semua salat-salat sunnah itu Bu ada yang dianjurkan jamaah ataupun yang sendiri. Tapi kebanyakan yang dianjurkannya itu salat sunnah di mana? Di rumah saja. Ya, secara sendiri. Tuh, ya. Salat duha berjamaah boleh gak? Salat duha berjamaah boleh gak duha? Sekali ngumumin di masjid itu. Ya. Boleh-boleh aja, cuma tidak dianjurkan. Ya, sekarang Bu kantor-kantor bagus Bu. Sebelum mereka masuk jam kerja, semua karyawan dianjurkan sholat duha dulu. Banyak sekarang itu. Ya, tuh. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati rahmatun." Ya, salat secara berjamaah akan mendatangkan rahmat. Ya, bukan rahmat nama orang ya. Ya, itu rahmat jamaah atau enggak jamaah dia bakal datang. Ya, ini salat berjamaah. Maksudnya rahmat, Bu? Kasih sayang. Mendatangkan kasih sayang. Ya, kasih sayang di antara kita juga, Bu. Kita kalau salat jamaah ketemu sama orang teman kita, Masya Allah, apa kabar? Gitu kan. Mana aja ente? Ya, tumben jamaah. Jangan ditumbenin, Bu. Kalau ditumben ntar ngambek gak jamaah lagi. Ya, bilang aja Masya Allah, ente tambah muda aja. Hibur biar dia demen. Masya Allah, tumben. Gue semangat, gue ke masjid baru sekali aja orang bilang tambah muda. Ya, padahal ke masjid ini baru maghrib doang. Besok ditambahin isya. Masya Allah, ente tambah ganteng aja. Ya, tuh. Itu Bu, rahmat kasih sayang. Lama kita nggak ketemu, ya. Bisa salaman. Kan kita ketemu teman, kita salaman, dosa kita apa itu? Rontok. Ya, dosa kita gugur. Tuh, ya. Ma min muslimin yaltaqiyani wa yatasafahani. Tuh, tidaklah seorang mukmin yang bertemu kemudian bersalaman illa apa tuh? Ya, melainkan apa? Ghufira lahu qabla an yatafarraqu. Dosanya bakal diampuni sebelum dia apa? Berpisah. Ya. Belum lepas. Maka kita dianjurkan kalau salaman digenggam biar kenceng. Ya, goyang-goyangin, apa kabar gitu. Biar dosanya benar-benar apa? Kalau sama ceweknya jangan. Ya. Ibu ame suami, gitu biar lamaan salaman enggak apa-apa itu halal. Ya. Salaman sama laki, sama suami cepet banget. Ya, salaman sama gurunya lah ame, jangan. Ya gurunya laki maksudnya guru perempuan enggak masalah. Ya, kalau gue salaman sama perempuan sama suami lamain dikit, cium yang benar tangan suami itu, Bu. Bosen. Ntar nyesel ente, ya. Nyesel. Ntar kalau suami sudah tiada baru menyesal. Apa lagunya Ibu? Apa gimana awalnya? Ya apa awalnya? Bait. Nah, kalau sudah terasa itu. Ya. Makan sendiri. Tidur sendiri. Nah, sayangin Bu, yang masih punya suami sayangin, ya, iya, kasih suami kita yang buat dia bahagia, ya, jangan kasih suami yang bikin dia sedih, pikiran mati dan kan, ya, jangan cinta kepada suami karena uang bisa dicari, suami nggak bisa dibeli. Kenapa? Ya. Kenapa?
Memang ada orang manja ngelawan. Contohnya gimana contohnya tuh? Enggak. Manja ngelawan gimana? Ngajak melawan itu. Contohnya gimana? Diam, ibu yang lain diam. Itu ucapan suami yang lagi sakit hati, Bu. Ya. Itu ucapan seorang suami yang lagi kesal kepada pasangan hidupnya. Iyalah. Kesal. Bukan, enggak. Dia lagi nguji kecintaan Mas dia sama dia benar enggak? So, ya. Sebenarnya disayang banget, sayang. Gitu. Ya, nggak ada lagi dah yang kayak Mas dia katanya. Nggak ada duanya. Ya. Wahia khairun minad dunya wa ma fiha tuh. Ya. Orang yang melakukan sholat berjamaah di masjid, sholat wajib di masjid, kalau dia tahu tuh Bu, pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bu, isi dunia apaan Bu? Banyak. Ya, orang kaya banyak. Orang kaya aja hartanya banyak. Satu orang, belum beratus, belum berjuta orang kaya Bu. Itu yang baru di Indonesia doang, belum di negara lain. Ya, itu nggak ada apa-apanya Bu. Ketimbang orang itu mau melaksanakan sholat wajib berjamaah. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya besarnya pahala ganjaran yang bakal Allah kasih, gitu. Ya, dunia nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena dia tahu dunia ini tempat yang sementara. Ya, walal akhiratu khairun laka minal ula. Ya, tuh. Akhirat lebih baik daripada kehidupanmu yang pertama dunia nanti. Kenapa? Dunia itu sementara, akhirat selamanya. Kenapa kita mengejar yang sementara yang kekal kita tinggalin? Ya, Ibu kalau pengen masuk surga sama suaminya, sayangin suaminya. Dia akan menjadi pendamping kita di surganya nanti. Iya. Yang paling gampang makhluk manusia masuk surga tuh Bani Hawa. Ya, orang perempuan paling gampang masuk surganya Bu. Ya, cuma 4 syaratnya kata Nabi. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, ame taat ame suami. 4 tuh Bu. Ya, Nabi bilang kalau 4 ini sudah dilakukan oleh seorang istri, udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Ya, silakan kau masuk ke dalam surga dari pintu yang mana aja. Lewat belakang boleh, depan boleh, samping boleh, bawah boleh, atas boleh. Ya, biarinlah. Emang suami kadang sesaat bikin kesel, tapi pahalanya gede nanti. Ya, kesel sama suami bukan berarti suami itu benci sama kita. Ya, suami itu sayang. Jadi masalah suami, masalah lagi nanti. Ya. Hanya sih. Ya udah enggak apa-apa dikit-dikit. Ya. Jadi kasih tahu nanti Bu. Ibu-ibu yang punya anak laki, yang masih punya laki, kasih tahu jamaah. Ya, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya. Sholat di musola kayak jamaahnya. Yang enggak boleh dilanggar, sholat enggak boleh ya. Sholat boleh, dilanggar enggak boleh.
Ya. Wal jama'atu rahmatun. Ya. Salat berjamaah itu suatu rahmat. Ai luzumi Low jamaah battery. Please al-muslimin charge. musilun ila rahmah au sababul rahmah. Ya, berkumpulnya ya orang-orang yang beriman entah itu dalam salat jamaah atau dalam melakukan apa saja, Bu, itu akan menjadi penyebab apa? Turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau rahmat Allah sudah turunkan, maka urusan apa aja bakal beres dulu. Ya, gampang sebesar apapun kalau Allah udah kasih jalan tuh masalah bisa selesai. Ya, sekecil apapun tuh masalah nggak selesai kalau Allah nggak kasih jalan. Ya, kecil tuh masalah kalau Allah nggak ikut sertakan kita jadi berat. Besar tuh masalah tapi Allah kita ikut sertakan jadi kecil tuh masalah. Ya, jangan pernah kita tinggal lupa sama siapa? Sama Allah. Ya, kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, lagi ngapain aja ingat Low sama battery. Please charge. Allah. Ya, jangan ingat kepada yang lain. Jadi kalau ibu-ibu yang masih punya suami ingat sama suaminya juga. Ya, lagi jalan di mana ingat sama lakinya enggak? Harus ingat. Suami juga begitu, lagi di mana ingat sama siapa? Istrinya. Ya, tuh. Adil, ya. Jangan minta diingat doang tapi nggak mau nginget. Ya kan? Tuh. Baik. Wal firqatu azabun. Ya, sementara berpisah atau berpencar itu suatu azab. Ya, ai mufaraqah, ya, tuh. Wal infirad menyendiri juga tuh, Bu. Ya, salat sendirian, ada masalah sendirian, jalan sendirian aja. Ya, kemana-mana sendirian tuh, ya. Sababun lil azab itu akan menjadi Low penyebab battery. datangnya Please charge. azab tuh. Nauzubillah min dzalik. Ya, makanya kita harus selalu berjamaah, ngapain aja. Ngaji jamaah, kondangan jamaah, jalan-jalan jamaah. Ya, selama jamaah kita kumpul baik, maka kita akan dapat kebaikan. Iya, makan juga jamaah, Bu, bagusnya, Bu. Ya, tuh. Ya, kemana-mana kita jamaah, insya Allah akan mendatangkan atau menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selesai sudah pembahasan tentang keutamaan sholatul jamaah. Ya, nah insya Allah nanti kita akan masuk kepada bab yang baru yaitu fi fadilah al-jum'ah. Ya, keutamaan hari Jumat insya Allah kita akan pelajari pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, ya kita bisa hadir selalu. Low battery. Please charge. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau nanya lagi silakan.